Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awanda Irma Rusdiana, NIM 062608247175, kelas K1B 218. Saya akan memaparkan perangkat pembelajaran uji kinerja part 2 2024. Materi ajar saya yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya di sini modul ajar saya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP Negeri 1 Kampung semester genap. Nama Awanda Irma Diana, NIM 062608247175. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu kegiatan pendahuluan, kemudian kita mengucapkan salam, cek kerapian dan kesiapan siswa, setelah itu berdoa di SMPN Negeri 1 Kepoh Baru. Dilanjutkan kita doa sebelum belajar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan yang kedua yaitu anak-anak menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Anak-anak itu biar tahu betapa pentingnya kita mengetahui lagu-lagu wajib nasional. Yang selanjutnya di sini kita melakukan apersepsi. Biar apa? Biar siswa atau peserta didik mengetahui materi yang sebelumnya itu tentang apa, yaitu di sini materi sebelumnya yaitu alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bab selanjutnya yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mempunyai tujuan pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami sifat dan perilaku malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini sebelum kita melakukan pertanyaan pemantik, kita terlebih dahulu membacakan apa yang dipelajari pada bab ini yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Di sini ada 3 soal pemantik yang harus dijawab anak-anak biar apa? Anak-anak nantinya biar semangat untuk belajar dan memahami apa yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu mengapa kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa saja tugas dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bagaimana hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Nanti anak-anak harus bisa memahami dan menjawab soal pemantik yang kita ujikan atau kita berikan. Motivasinya yaitu anak-anak tetap semangat dalam belajar. Dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat, yaitu manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, pasti Allah akan mempermudah jalan kita untuk melakukan kegiatan belajar ya. Anak-anak tetap semangat.
Yang selanjutnya yaitu apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Jadi kita sebagai umatnya malaikat saja tidak pernah letih, tidak pernah membangkang. Kita sebagai umatnya kita harus mencontoh dari perilaku malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, harus taat kepada Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Yang selanjutnya yaitu rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengetahui rukun iman, rukun Islam ya anak-anak. Yang selanjutnya di sini sifat dan perilaku malaikat-malaikat Allah antara lain yang pertama yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan menyamar seperti sahabat dengan nama Dihiyah Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badul. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang terakhir, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus mencontoh dari sifat dan perilaku malaikat-malaikat Allah. Biar apa? Biar kita jadi umatnya Allah dengan baik dan jadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya di sini dan segala miliknya yang berada di langit dan bumi dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya tidak memiliki rasa angkuh dan letih dalam menyembahnya. Jadi kita sebagai umatnya jangan pernah angkuh ataupun sombong, karena sombong itu sangat disukai oleh setan. Ya, jadi kita harus baik kepada siapapun dan tidak boleh angkuh dan tidak boleh berbesar hati ataupun menjelekkan orang lain. Yang selanjutnya yaitu nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 malaikat Allah. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu
Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur urusan rizki, yaitu makan dan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia saat ajalnya tiba. Yang kelima, malaikat Mungkar bertujuan menanyai manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur juga. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang ke-8, malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang ke-9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang selanjutnya yaitu perbedaan manusia dan jin. Ada kesamaan antara manusia dan jin, tapi di sini perbedaan manusia ada 6, kalau perbedaan jin ada 4. Yang pertama, manusia itu berasal dari tanah. Yang kedua, makhluk kasat mata. Yang ketiga, seperti jin, ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang keempat, memiliki potensi biologis. Yang kelima, potensi berpikir yang dapat berubah. Yang keenam, memiliki hawa nafsu. Dan selanjutnya di sini jin, yaitu yang pertama diciptakan dari nyala api. Yang kedua, makhluk gaib. Yang ketiga, ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang keempat, memiliki nafsu dan seperti manusia. Selanjutnya di sini anak-anak, saya akan putarkan video pembelajaran tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Silakan anak-anak diperhatikan materi apa saja yang ada di dalamnya. Silakan ditulis, nanti silakan dirundingkan. Siapa yang mau presentasi merundingkan video itu atau siapa yang mau mengumpulkannya, oke? Setelah itu, anak-anak setelah melihat video pembelajaran, Bu Guru mempunyai 3 pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, rukun iman ada berapa? Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, rukun iman keberapa? Yang ketiga, malaikat-malaikat Allah SWT ada berapa? Silakan anak-anak sebutkan. Siapa yang tahu silakan angkat tangan, nanti bisa menjawabnya. Nanti biar ibu akan menilai dan ngasih nilai yang berbeda. Karena anak-anak bisa menjawab, bisa interaksi, bisa meluangkan apa yang anak-anak lihat tadi. Kemudian Bu Guru mempunyai refleksi, yaitu bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu alhamdulillah, senang, bahagia, enjoy. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang selanjutnya, Bu Guru tidak lupa untuk kita memberi kuis. Biar apa? Biar pikiran kita jernih. Besok kalau pembelajaran lebih semangat, lebih ditingkatkan kembali. Yaitu kuisnya melakukan dan menulis di kertas. Yang pertama, tulislah hari ini bagaimana dalam mempelajari pelajaran PAI, yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, apa aktivitas kesukaanmu yang kamu lakukan hari ini? Yang ketiga, keadaan atau tingkah laku anak-anak hari ini dan besok lebih baik yang mana? Lebih baik hari ini atau yang kemarin? Kenapa lebih baik hari ini? Silahkan ditulis. Dan untuk yang besok itu lebih baik bagaimana? Silahkan ditulis anak-anak. Yang selanjutnya kita untuk melakukan ice breaking. Ya, untuk melakukan ice breaking apa? Yaitu tepuk fokus dan tepuk semangat ya, anak-anak. Diperhatikan, kalau Bu Anda bilang tepuk 1, gimana diturunkan ya? Terus yang kedua, tepuk semangat. Itu
Silakan kita berdiri, dipraktekkan untuk melakukan tepuk semangat. Kesimpulan hari ini yaitu iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisyaratkan dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Yang kedua, tugas dan nama malaikat-malaikat Allah ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Yaitu yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur urusan rezeki, yaitu seperti makanan dan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia saat ajalnya tiba. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir itu sama-sama bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang selanjutnya, malaikat Rokib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang selanjutnya, malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang terakhir yaitu kita menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tapi sebelum menjelaskan kita bertanya kepada anak-anak, apakah hari ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan anak-anak pelajari bab selanjutnya, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Silakan anak-anak, buku paketnya dibuka bab menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Bunda akan menjelaskan sedikit apa itu ghibah. Ghibah yaitu menggunjing atau membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Perbuatan ghibah itu tidak boleh dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita menjelekkan orang lain, diri kita bagus, ya. Kita terlihat bagus itu hanya kepada Allah, kayak kita bagus untuk berbuat kebaikan, kita bagus untuk melaksanakan perintah Allah. Di sini silakan anak-anak selanjutnya pelajari pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pembelajaran tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan sudah selesai. Alangkah baiknya kita ucapkan terlebih dahulu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bunda terangkan, apa yang Bunda kasih materi tersebut. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.